Baik, sembari menunggu jemaah yang lain, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, nikmat waktu, kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang masih ada di dalam kita hingga saat ini. Dan itu salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selalu berselawat, kita harapkan kita mendapatkan syafaat pada akhir kelak. Bapak dan Ibu, majelis yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, dan juga kepada Ustadz Daniel yang telah menyempatkan waktunya dalam kajian pekanan kita, menambah ilmu dalam majelis ini. Seperti biasa kita memperdalam dan membedah sirah Nabawi, yaitu terkait dengan sejarah Rasulullah, yang dimana harapannya dengan mempelajari sirah ini kita mengetahui sejarah apa yang dialami Rasulullah, dan tentunya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setelah mempelajari apa yang telah Rasulullah alami selama penyebaran agama Islam. Untuk itu kita akan melanjutkan materi dari pekan yang lalu, yaitu kejadian di tanggal 19 di tahun 9 Hijriah. Untuk itu silakan kepada Ustadz Daniel untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khatiman rahimakumullah, di momen hari ini kita masuk di tahun ke-9 yang berbicara tentang utusan-utusan yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan utusan ini datang dalam rangka menyatakan keislaman mereka. Inilah di antara momen di mana Allah Azza wa Jalla menampakkan kemenangan bagi kaum muslimin. Setelah 13 tahun di kota Mekah, kemudian 9 tahunan di kota Madinah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dengan kemenangan yang mutlak. Jadi yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu berlangsung terus-terusan sampai akhirnya Nabiullah Muhammad wafat. Jadi tidak hanya yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya tidak hanya ketika Futuh Mekah saja. Tapi setelah itu pun yadkhuluna fi dinillahi afwaja, datanglah berbondong-bondong manusia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kita bisa analisa sederhana saja bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir dari Mekah, semua orang tahu. Jazirah Arab tahu bahwa Nabi terusir. Kemudian fenomena agama baru dalam tanda petik, Jazirah Arab juga tahu. Dan dari setiap saatnya mereka menanti apa yang akan terjadi itu, what next, what next. Kayak Yaman, Syam, mereka tahu bahwa ada fenomena Nabi yang Nabi baru dalam tanda petik.
kemudian fenomena Muhammad SAW diusir dari kota Mekah, juga mereka mengetahui hal itu, sampai beberapa peristiwa peperangan yang terus-terusan terjadi antara Nabi dengan orang-orang Mekah, dengan orang-orang yang katakanlah memusuhi Nabi SAW, kayak Mu'tah dengan orang Romawi, kemudian Gotofan dalam perang Khandaq, dan semuanya lah yang kemudian menjadi rival Nabi dalam dunia peperangan. Dan itu diketahui oleh orang-orang Arab secara umum. Sehingga mereka menganalisa bahwa ada orang yang diusir dari Mekah, dia mengaku sebagai Nabi, terjadi peperangan terus-terusan, dan akhirnya Allah memenangkan dia. Nah, kesimpulan Allah memenangkan Nabi Muhammad SAW sekaligus dengan agama dan ajarannya, itu memberikan suatu kayak effort buat orang-orang Jazirah Arab bahwa kayaknya benar nih orang, kayaknya benar nih ajaran. Karena dalam prosesnya sebegitu panjangnya proses ini, tapi dari setiap step to stepnya, dari step level to levelnya, menghadirkan kekuatan baru untuk Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin. Sehingga orang-orang Arab dengan mata kepala mereka sendiri, dengan telinga mereka sendiri, mereka menyaksikan, mendengar tentang kehebatan Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin. Sampai akhirnya mereka punya satu asumsi, mungkin awalnya asumsi, belum sampai pada keyakinan, mereka berasumsi bahwa Muhammad SAW adalah orang yang benar, dan ajaran agamanya benar, dan dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sudah pasti benar, dan kemenangan akan Allah berikan. Dan saya rasa ini di antara frame yang kemudian dimiliki oleh orang-orang Arab saat itu ketika mengetahui perjalanan Nabi Muhammad sekaligus mengetahui kemenangan demi kemenangan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan orang yang diusir sekarang malah datang ke kota Mekah, diusir dari Mekah, sekarang datang ke kota Mekah dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kehormatan. Ketika diusir kan terhina betul itu. Terhina betul, tapi setelah kembali penuh dengan kemuliaan dan kehormatan. Bahkan kemenangan pula. Kemenangan yang mutlak pula, dan tanpa ada ruang-ruang balas dendam sebagaimana umumnya kalau orang dulu dianiaya, diintimidasi, diperlakukan diskriminasi, kemudian setelah menang itu akan membabi buta kekuatan dan kekuasaannya. Untuk kasus Nabi Muhammad tidak demikian. Dan ini menambah citra, menambah kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan juga ajarannya. Sampai akhirnya orang-orang Arab akan punya chemistry bahwa inilah agama yang telah dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, inilah agama yang benar. Itu koneksitas itu didapatkan dari sekian pengalamannya. Maka nanti di beberapa penjelasan akan banyak utusan dari berbagai macam kabilah yang rata-rata memang masih kategori bangsa Arab ya, bangsa Arab dalam hal ini. Walaupun ada Arab yang berafiliasi ke Romawi atau ada Arab yang berafiliasi ke Persia, tapi rata-rata memang mereka adalah orang-orang Arab yang menyatakan keislaman di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh ada orang Kristen pun, Kristennya Kristen Arab. Jadi tetap genrenya adalah Arab ini. Di masa Nabi Muhammad, kekuasaan kaum muslimin berputar pada Jazirah Arab. Baru nanti meluas di era Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan menaklukkan bangsa Romawi yang menguasai Yerusalem atau Masjidil Aqsa atau Palestina sekarang. Itu nanti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad fokus memastikan keberislaman orang-orang Arab. Kenapa? Karena mereka lah sebagai umat yang Allah pilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai para estafet ya. Artinya orang yang bisa melanjutkan estafeta dakwah Nabi Muhammad SAW. Tentu ada banyak keutamaan bangsa Arab dalam hal ini, tetapi tidak bisa kita perjelas detail. Intinya bangsa Arab lah yang Allah pilih untuk melanjutkan risalah kenabian Muhammad SAW disebarluaskan ke seluruh penjuru bumi. Maka pastinya ada keutamaan. Jadi kalau ada orang yang anti Arab, harusnya agak ngaca dulu lah. Kali kok bisa anti Arab ya. Walaupun kita sepakati tidak semua bangsa Arab kemudian mukmin dan menjadi para dai yang memang melanjutkan estafeta dakwah Nabi, tidak semuanya memang, tapi juga tidak harus underestimate sama bangsa. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, maka bermunculanlah masing-masing utusan dari masing-masing kabilah, dari beberapa kabilah yang menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah melihat Nabi, mendengar Nabi, memahami perjuangan Nabi, meyakini kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya di antara mereka banyak yang Islamnya Islam yang baik. Banyak yang Islamnya Islam yang baik.
Tetapi ya tidak menutup kemungkinan ada orang yang berislam hanya sekedar mencari keuntungan. Itu tidak dipungkiri ya, teman-teman semua yang Allah muliakan. Tidak lantas semuanya yang berdatangan kepada Nabi yang yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu semuanya berislam dengan baik. Ada yang berislam dengan baik, tentu ada, nggak mungkin nggak ada. Tetapi tidak semuanya. Ada juga di antara mereka yang masuk Islam hanya demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Nanti kita juga baca beberapa tokoh yang kemudian alih-alih mereka berislam dengan baik dan benar, mendukung Nabi Muhammad, mendukung ajaran agama Islam, alih-alih seperti itu, malah mereka kemudian mengambil keuntungan pribadi untuk mereka sendiri. Nanti kita akan lacak di beberapa penjelasan. Baik teman-teman semuanya, Allah muliakan. Yang pertama, ini utusan yang pertama yang ada dalam kitab Syirah Ibnu Hisham. Ini murni dari Syirah Ibnu Hisham. Saya kutip. Yang pertama adalah utusan dari Bani Tamim. Bani Tamim ya. Ini diantaranya ada Utarid bin Hajib bin Jurarah bin Udud, ini juga seorang utusan dari Bani Tamim, dan dengan teman-temannya yang lain beliau diantaranya ada Aqra bin Habis At-Tamimi, Zibriqan bin Badr At-Tamimi, dan yang lainnya. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tujuannya adalah menyatakan keberislaman mereka. Kemudian di antara mereka ada namanya Hutot bin Yazid. Beliau dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu Muawiyah ini juga masuk Islam ya di era-era Futuh Mekah ya. Walaupun kata beberapa riwayat keberislaman Muawiyah sudah lebih dulu. Cuman pernyataan keberislamannya atau deklarasi keberislamannya pas momen Futuh Mekah. Karena ini kaitannya dengan strategi beliau lah supaya safety, aman dari gangguan orang-orang Quraisy. Jadi menyembunyikan keimanan ditampakannya pas Futuh Mekah. Yang ala kulli hal intinya Muawiyah pun belakangan masuk Islamnya. Nah, ini dipersaudarakan oleh Nabi dengan Al-Huqat bin Yazid dari Bani Tamim. Pada umumnya, teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan orang-orang muhajirin rata-rata dengan muhajirin lagi, walaupun tidak semuanya. Misal ada Abu Bakar dengan Umar dipersaudarakan. Makanya Abu Bakar dengan Umar kalau debat, kalau adu argumen ya sudah sangat biasa gitu. Bahkan dalam banyak kasus misalkan kaitannya dengan penulisan Al-Quran, itu usulan Umar kepada Abu Bakar. Dan terjadi perdebatan yang sangat tajam antara Abu Bakar dengan Umar, kaitannya dengan usulan Umar untuk membukukan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran. Itu ditentang betul oleh Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar jadi khalifah dan Umar sebagai orang kepercayaan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Juga kaitannya dengan menyerang orang-orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Itu juga terjadi perdebatan antara Umar dengan Abu Bakar. Jadi memang ini karena saking saudaranya, saking dekat persaudaraan mereka, sampai ya Abu Bakar berani menyatakan usulan yang berbeda kepada Umar, pun demikian dengan Umar berani menyatakan usulan yang berbeda kepada Abu Bakar. Dan saya rasa persaudaraan tidak lantas menghalangi komitmen kebenaran. Ya, persaudaraan itu tidak boleh kemudian menghalangi komitmen kebenaran. Kalau memang benar ya sampaikan benar. Walaupun ya mungkin agak kurang nyaman diterimanya, tapi ya persaudaraan itu menuntut adanya komitmen kebenaran. Jadi bukan pembenaran ya. Persaudaraan itu menuntut adanya komitmen kebenaran dan bukan pembenaran. Wallahu a'lam. Kemudian Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, ini sama-sama saudagar ini. Jadi Nabi tidak mau yang kaya ketemu yang miskin dulu ya, ini walaupun itu ada juga ya. Tapi Utsman bin Affan ketemu dengan Abdurrahman bin Auf. Kenapa kok dikumpulkannya dengan orang kaya lagi? Sederhananya teman-teman, bahwa untuk sampai pada koalisi yang solid, koalisi yang lebih taktis ya, lebih strategis ya, Utsman bin Affan harus ketemu dengan Abdurrahman bin Auf. Agar keduanya sekalipun saudara, tentunya mereka akan komunikasi, akan diskusi, dan kemudian mereka akan komitmen di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam konteks agama. Misalkan kontribusi untuk logistik peperangan. Makanya Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf dipastikan selalu terdepan dalam urusan logistik untuk kaum muslimin. Misalkan dalam perang Tabuk, perang apa Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf. Bahkan dalam peperangan yang lainnya pun demikian. Mereka adalah para penyandang dana yang menyiapkan logistik yang cukup untuk kaum muslimin melakukan peperangan.
Jadi sengaja yang kaya ketemu yang kaya, biar koalisinya pas gitu, bahwa mereka akan berkoalisi, akan membentuk kayak paguyuban, gitu. Komitmen seperti paguyuban untuk mendorong kaum muslimin secara logistik dalam peperangan. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, sampai meninggalnya pun kan barengan ini dalam perang Jamal ya, antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu terjadi peperangan. Nah, Tolha dan Zubair ada di barisan Aisyah. Terjadi peperangan dengan Ali dan keduanya wafat terbunuh dalam medan perang. Ini tentunya kematiannya tidak dikehendaki oleh Ali ya. Sama sekali tidak dikehendaki oleh Ali, tetapi faktanya memang terbunuh oleh salah satu pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi ini di luar kewenangan dan di luar otoritas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi ini murni insiden lah gitu. Kemudian Abu Dar Al-Ghifari dengan Mikdad bin Amr Bahraun. Ini juga dua-duanya malah tidak punya. Masuk kategori yang nggak punya atau ya miskin lah begitu. Kemudian ini Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Al-Khattab bin Yazid Al-Mujasi. Kalau rata-rata itu dengan muhajirin lagi, kayak Abu Dzar, Mikdad dengan muhajirin. Tolhah dengan Zubair bin Awam juga muhajirin. Umar dengan Abu Bakar juga muhajirin. Utsman dengan Abdurrahman juga muhajirin. Tapi kalau Muawiyah bin Abi Sufyan, dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Khattab bin Yazid. Ditambah lagi karena memang beliau kan baru masuk Islam juga kan, Muawiyah dengan Al-Khattab bin Yazid. Jadi ya sesama mu'alaf lah dalam bahasa kasarnya. Nah, hadirin khatiman rahimakumullah, ada peristiwa yang akhirnya mendatangkan surat Al-Hujurat. Ini kaitannya dengan Bani Tamim. Jadi Bani Tamim ini kan kabilah baru lah ya, datang ke kota Madinah. Jadi tidak begitu paham bagaimana etika ketika berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang paham adab lah begitu, karena memang mereka baru masuk Islam. Kalau para sahabat pada umumnya, hadirin, itu mereka tidak berani mengganggu Nabi kalau Nabi sudah masuk kamar atau sudah masuk rumah. Ini umum para sahabat. Jadi saking mereka menjaga marwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu mereka saking menjaganya kenyamanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak berani mengganggu Nabi kalau Nabi sudah masuk rumah. Contoh kasus misalkan, ketika sholat tarawih, sholat tarawih itu kan dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat secara berjamaah. Ya. Jadi tarawih itu memang dilakukan secara berjamaah oleh Nabi dengan para sahabat, tapi tidak rutinan. Nah, pelaksanaannya insidental, sangat tergantung kepada keinginan Nabi. Jadi kalau Nabi pengen berjamaah, ya Nabi berjamaah. Kalau Nabi tidak mau berjamaah, ya nggak bakalan mau berjamaah. Dan di antara isyaratnya kalau Nabi tidak mau berjamaah adalah setelah sholat isya, Nabi langsung pulang ke rumah dan nggak keluar lagi. Biasanya sholat isyanya disegerakan, Nabi langsung pulang. Karena sholat ba'da isyanya kan di rumahnya. Nabi itu sholat isya, selesai sholat isya, ba'diyahnya di rumah, nggak keluar-keluar lagi. Para sahabat pada nungguin Nabi keluar dari rumahnya. Sampai akhirnya ya mereka nunggu sampai datang waktu subuh, akhirnya masing-masing sholatnya. Berarti Nabi tidak mau sholat bareng sahabat. Artinya Nabi memilih sholatnya di rumah sendirian gitu, atau bersama keluarganya. Gitu. Dan itu menjadi isyarat bagi para sahabat bahwa kalau Nabi tidak keluar lagi, berarti ya sudah, itu menjadi hak privasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat tidak boleh ganggu. Tidak boleh misalkan Rasul tarawih yuk, nggak boleh itu. Jadi kurang adab nantinya. Jadi kalau Nabi keluar baru berjamaah, karena pasti kalau Nabi mau pasti akan berjamaah. Tapi kalau Nabi berhalangan, entah banyak faktor akan halangannya, ya Nabi tidak akan keluar dan tidak akan berjamaah sholat tarawih. Itu umumnya para sahabat sudah paham, sudah sangat paham. Tapi kan Bani Tamim tidak paham karena mereka baru masuk Islam. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, akhirnya Bani Tamim di Masjid Nabawi itu teriak-teriak. Kata Bani Tamim, wahai Muhammad, keluarlah engkau kepada kami. Ini diulang-ulang, Pak. Sampai akhirnya ya Nabi terganggu dengan itu karena tidak biasanya. Karena Nabi nggak biasa digituin gitu, Pak, oleh para sahabat pada umumnya. Karena kalau Nabi udah masuk kamar atau masuk rumah, ya selesai. Itu urusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Bani Tamim tidak paham. Akhirnya ya Nabi merasa terganggu dengan teriakan tersebut. Kemudian beliau keluar sambil ngasih nasihat. Ngasih nasihatnya dengan surat Al-Hujurat. Nasihatnya dengan surat Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar bilik, kebanyakan mereka tidak ngerti. Namanya juga orang baru masuk Islam lah, maklumin. Jadi ini kayak apa? Kayak bukan tegurannya, lebih tepatnya kayak
kayak nasihat gitu, nasihat Allah untuk Nabi Muhammad SAW ketika diperlakukan atas dasar ketidaktahuan, ini faktornya atas dasar ketidaktahuan, diperlakukan oleh orang-orang Bani Tamim dengan perlakuan yang kurang sopan. Tapi kurang sopannya ini karena faktor ketidaktahuan. Ya karena nggak tahu saja. Mungkin dalam pandangan Bani Tamim ya memanggil Nabi Muhammad dengan cara berteriak dari luar masjid itu ya termasuk kategori yang sopan-sopan saja. Atau mungkin pada umumnya lah Arab, ya pada umumnya Arab itu kalau memanggil orang gitu dengan teriak-teriak ya mungkin masuk kategorinya sopan gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Cuman mereka tidak paham, tidak ngerti kalau ada perbedaan antara orang Arab pada umumnya dengan Nabi Muhammad SAW, harusnya dibedakan gitu. Tapi ya karena baru masuk Islam kan jadi tidak paham. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi ada adab yang harus kemudian dijaga kaitannya dengan memanggil orang yang dianggap sebagai memiliki ilmu yang baik di dalam agama. Maka nanti secara adab, secara etika, hal ini pun akan diberlakukan kepada mereka yang mengikuti jejak para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan kita sepakati bahwa para ulama adalah warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Maka sikap kepada nabi akan disamakan dengan sikap kepada ulama. Artinya seorang tulab, seorang santri, seorang murid tidak boleh manggil ustadznya teriak-teriak. Makanya di beberapa pesantren, teman-teman, itu tingkat adabnya kepada kiai, kepada ulama luar biasa, sampai ruku-ruku segala kan, sampai membungkukkan badan untuk memberikan ikram kepada para kiai atau para ulama. Dan itu bagian dari cara para sahabat zaman dulu bersikap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada teman-teman seorang sahabat kayak Amr bin As itu. Kata Amr bin As radhiyallahu an, sejak saya masuk Islam, kata Amr bin As, saya tidak pernah menatap wajah Nabi, menatap mata Nabi secara langsung. Itu nggak pernah. Kata Amr bin As. Padahal Amr bin As kan termasuk sahabat yang mulia lah ya, begitu, walaupun ada banyak problemnya tentang beliau di akhir-akhir kehidupannya, tetapi Amr bin As dikenal sebagai sahabat Nabi lah radhiyallahu an. Dan dijelaskan oleh Amr bin As, saya tidak bisa menatap mata Nabi, menatap wajah Nabi itu tidak bisa. Saking segannya beliau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sikap para sahabat demikian kepada Nabi, dan itu kemudian diperlakukan atau diberikan perlakuan itu kepada para ulama. Makanya dalam banyak riwayat dijelaskan ulama ya sebagai warasatul anbiya memiliki tempat yang harus diperlakukan seperti hanya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak sama persis ya, tidak 100%. Akhirnya pada poinnya adalah ada adab yang harus dijaga kaitannya dengan bersikap kepada ulama atau bersikap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan samakan Nabi dengan orang Arab pada umumnya. Itu sih poinnya di Al-Hujurat ayat ke-4. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, ada lagi utusan Bani Amir. Nah, sebelum lebih jauh Pak ke Bani Amir, ada namanya Qais bin Asim, namanya Qais bin Asim. Ini tidak ada dalam slideshow ya. Jadi tambahan ini, Bani Tamim atau Bani Taim itu ada namanya Qais bin Asim. Nah, kalau kita baca sejarah ya, misalkan dalam sejarah penguburan mayat, dalam sejarah penguburan bayi, pembunuhan bayi di zaman dulu di kalangan orang-orang Arab, terjadi fenomena penguburan bayi atau pembunuhan bayi-bayi perempuan terutama di kalangan bangsa Arab. Itu yang pelopornya, yang jadi trendsetternya adalah Qais bin Asim. Qais bin Asim itu dari Bani Tamim, jadi Bani Tamim. Jadi yang pertama kali di masyarakat Arab melakukan pembunuhan terhadap anak kecil yang berjenis kelamin perempuan itu Bani Tamim. Bani Tamim, mereka pelakunya. Yang paling awal, paling duluan. Tokohnya namanya adalah Qais bin Asim. Jadi ini punya kronologis ternyata ya teman-teman, bahwa pembunuhan terhadap anak perempuan itu tidak ujug-ujug ada. Jadi awalnya ini Qais bin Tamim itu punya anak perempuan. Kemudian anak perempuannya ini ya cantiklah pada umumnya. Terjadilah peperangan antar kabilah, antara Qais bin Tamim dengan kabilah yang lain lah. Saya tidak lupa lagi kabilah yang mananya. Terjadi peperangan. Nah, singkat cerita, anak perempuannya Qais bin Asim
disandra atau ditangkap oleh pihak musuh. Pihak musuhnya Asim bin Qais. Qais bin Asim aja. Qais bin Asim. Sampai akhirnya teman-teman, ketika sudah ditangkap, disandra oleh musuhnya Qais bin Asim, kemudian ya dengan sebuah negosiasi, dengan sebuah bargaining, akhirnya Qais bin Asim bisa ketemu dengan anak perempuannya dalam sebuah ruang negosiasi lah begitu. Kemudian kata Qais bin Asim, ayo pulang, kita kembali lagi ke kabilah kita, gitu, kurang lebih. Ternyata teman-teman, si anak perempuannya ini nggak mau pulang, dia malah suka sama salah satu anak dari tokoh musuhnya Qais bin Asim. Jadi malah nikah dengan anak musuh, kurang lebih begitulah ya. Ini kayak film sinetron ya. Jadi si wanitanya ini, si anaknya Qais bin Asim ini malah suka sama anak musuh bapaknya. Ya sampai menikahlah dengan anak musuh bapaknya dan tinggal di kabilah atau di suku atau di kabilah musuhnya Qais bin Asim, musuhnya Bani Tamim. Dan itu bikin malu Qais bin Asim. Saking malunya beliau bersumpah, kalau saya punya anak perempuan lagi, maka anak perempuan saya akan saya kubur hidup-hidup sebelum dia dewasa. Sejak saat itu, setiap Qais bin Asim punya anak perempuan, nasibnya mati. Karena kata Qais bin Asim, ngapain saya punya anak perempuan yang saya urus baik-baik, saya ngasih makan, ngasih minum, ujung-ujungnya malah nikah dengan anak musuh saya. Nah, ini kan penghinaan terhadap saya, penghinaan terhadap kabilah saya. Sejak saat itulah fenomena kalau bayi perempuan ini dianggap aib, memalukan, atau dikhawatirkan akan memalukan, maka mereka akan membunuh bayi tersebut ketika masih kecil. Itu awal mulanya dari Qais bin Asim. Kemudian alasannya meluas. Alasannya meluas. Karena perempuan ini tidak punya kekuatan seperti hanya laki-laki, sehingga tidak bisa diandalkan dalam peperangan, bahkan menjadi alat untuk memenangkan peperangan dengan menjadikan perempuan sebagai sandera, dengan menjadikan perempuan sebagai tawanan, sehingga peperangan akan dimenangkan oleh mereka yang telah mampu menyandra anak-anak perempuan dari pihak musuhnya. Maka karena perempuan dianggap lemah, perempuan dianggap tidak berdaya, perempuan dianggap jadi kayak mengganggu saja kemenangan para laki-laki, akhirnya daripada punya anak perempuan mending mati sajalah. Itu meluas Pak secara alasan, sampai akhirnya ujung-ujungnya, terutama bagi mereka yang mungkin terjebak dalam kondisi ekonomi yang lemah, ya kabilah yang kondisi ekonominya lemah, mereka akan membunuh anak perempuan juga, tapi dengan alasan daripada saya ngasih makan perempuan yang tidak punya kemampuan, tidak punya daya dan upaya, mendingan saya ngasih makan laki-laki aja, anak laki-laki saja, yang anak perempuan sudah bunuh sajalah. Dan mereka takut sekali hidup mereka miskin gara-gara ngasih makan anak perempuan. Khasyata imlak kalau dalam bahasa Al-Quran. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, alasan-alasan tadi akhirnya meluas sampai ya levelnya adalah kenapa membunuh anak perempuan? Karena khawatir miskin. Itu diantara alasan yang dikemukakan di dalam Al-Quran. Yang awalnya sebenarnya nggak langsung karena takut miskin, tapi karena malu, karena anak perempuan Qais bin Asim malah menikah dengan anak musuhnya. Sejak saat itulah fenomena di Jazirah Arab, seorang ayah yang melihat anak perempuannya kemungkinan tidak punya masa depan, maka mereka akan membunuh anak perempuan mereka. Entah karena malu atau takut akan disandra, akan ditawan, akan dinikahi oleh musuh, maka lebih baik mereka mati ketika mereka masih kecil, termasuk takut karena tidak bisa ngasih makan, tidak bisa ngasih kecukupan, maka mereka pun membunuh anak perempuan. Itu akhirnya fenomena membunuh anak perempuan menjadi fenomena yang mewabah di Jazirah Arab. Tidak terkecuali kota Mekah. Kota Mekah pun terjangkit hal yang sama. Tetapi memang tidak semuanya ya. Saya perlu tegaskan, tidak semua kabilah Arab atau kabilah Quraisy itu membunuh anak perempuan. Itu tidak semuanya. Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal, malah sebaliknya. Dalam kabilah Abu Jahal, punya anak perempuan itu kebanggaan. Ini dalam masyarakat Bani Makhzum. Jadi ya tergantung kabilah, dan biasanya kabilah tertentu yang tidak suka dengan anak perempuan, biasanya punya histori yang membuat mereka ilfil sama perempuan. Akhirnya mereka punya keinginan membunuh anak perempuan. Nah, di antaranya adalah kasus dari Bani Tamim. Allah a'lam. Baik teman-teman semua, Allah muliakan, itu tambahan saja. Kita lanjut di utusan Bani Amir. Utusan Bani Amir ada namanya Amir bin Tufail. Ini seorang
utusan dari Bani Amir atau seorang tokoh dari Bani Amir. Ada juga Arbad bin Qais bin Jaz'i bin Khalid bin Ja'far dan Jabbar bin Salma bin Malik bin Ja'far. Mereka bertiga adalah tokoh utama dari Bani Amir, terutama Amir bin Tufail ini, Pak. Jadi mereka datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini memang bagian dari rencana Allah, ya. Jadi tidak semua orang yang datang kepada Nabi untuk menyatakan syahadat itu diterima. Tidak semuanya, karena masing-masing akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla ya sejauh mana niat mereka, sejauh mana tujuan mereka, dan sejauh mana niat yang ada di balik hati mereka. Ini juga jadi catatan penting. Jadi makanya tadi saya sampaikan di awal, tidak semua yang datang kepada Nabi itu benar semuanya. Yang Islamnya baik juga ada ya memang. Tetapi tidak semuanya, ada juga yang punya kepentingan, hanya karena ini, hanya karena itu. Nah, Allah kan maha tahu isi hati orang. Dan ketika Allah sudah tahu, Allah ngasih tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu rumusannya itu. Nah, teman-teman semuanya, Allah muliakan termasuk Amir bin Tufail. Jadi Amir bin Tufail ini belum ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal belum ketemu itu sudah terkena virus. Jadi kayak benjolan gitu, Pak. Virusnya tuh kayak benjolan, kayak kelenjar. Ada virus dalam virus kelenjar itu, virus dalam masalah dalam kelenjar lah begitu. Itu yang kelihatan benjol, kemudian nggak selang lama akhirnya jatuh tersungkur mati. Jadi virusnya sangat mematikan nih, baru datang langsung mati. Jadi matinya di salah satu rumah di kota Madinah, dan ini penyakit yang oleh mereka biasa mereka kena di penyakit yang ada dalam unta. Biasanya mereka taunya ini unta yang begini nih penyakitnya. Itu dalam bahasa mereka disebut dengan guddah. Guddah itu penyakit kelenjar yang ada dalam onta, dan penyakit ini sangat mematikan. Jadi onta kalau udah punya penyakit ini pasti mati. Nah, qadarallahnya si Amir bin Tufail ini kena penyakit itu, walaupun dia bukan onta ya, tapi kena penyakit itu, dan akhirnya ya mati juga sama seperti onta. Kalau misalkan kena penyakit sejenis virus kelenjar begitu. Hadirin khotimah rahimakumullah, ya apakah sejenis kanker atau sejenis virus MERS atau apalah ya, wallahu alam, ini tidak ada penjelasan medis dalam masalah ini dari para ulama, tapi yang jelas Amir bin Tufail mati sebelum mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semuanya Allah izinkan kemudian bisa menyatakan syahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi ada hal yang ada hal yang Allah Azza wa Jalla tahu, dan Allah kemudian mengambil sikap yang lebih cepat sebelum orang-orang tersebut melakukan tindakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan percobaan pembunuhan itu selalu ada, Pak, untuk Nabi Allah Muhammad. Kapanpun ya. Makanya kayak di Madinah itu, Bani Nazir mencoba membunuh Nabi. Kemudian pasca perang Khaybar, nanti ada perang sudah dibahas ya, ada pasca perang Khaybar, ada Zainab binti Haris juga mencoba membunuh Nabi. Jadi usaha untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering dilakukan. Ya, termasuk mungkin ya salah satunya adalah Amir bin Tufail itu. Dia datang ke kota Madinah dengan pura-pura ingin masuk Islam. Allah Maha tahu, akhirnya Allah berikan hukuman sebelum Amir bin Tufail ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad dari Amir bin Tufail itu diabadikan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-8 sampai ke-11. Nanti silakan dibaca sedikit. Ini ayat yang kemudian menjelaskan bahwa Nabi dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari siapapun yang ingin melukai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, Allah muliakan. Allah Azza wa Jalla pun memberikan hukuman kepada Arbad bin Qais. Karena tadi kan ada Amir bin Tufail, ada Arbad bin Qais. Kalau untuk Arbad, ayat yang diturunkan surat Ar-Ra'd ayat ke-13. Juga nanti silakan dibaca kaitannya dengan bagaimana cara Allah mematikan Arbad bin Qais. Pakainya kayak dalam satu riwayat itu kena halilintar itu, kesambar halilintar, kesambar petir sampai akhirnya mati. Ya, ala kulli hal, begitulah cara Allah menentukan sanksi atau hukuman bagi mereka yang ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, ini ada tambahan dari matinya Arbad bin Qais, Pak. Oh, ini salah, ini harusnya sudah selesai. Arbad bin Qais. Selanjutnya ada tokoh namanya Zimam bin Sa'labah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ini sudah selesai dilewat. Jadi masuk ke Dimam bin Sa'labah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Sebelumnya teman-teman, Bani Sa'ad bin Bakar ini kan kabilahnya Halimah As-Sa'diyah. Jadi ini banyak yang beberapa dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar itu saudara sesusu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ya, terutama dari keturunan Halimah As-Sa'diyah. Jadi waktu dalam perang sebelum perang Hunain itu ada peperangan dengan Bani Hawazin dan juga Bani Taif. Jadi dengan Taif dengan Hawazin. Nah, di antara peperangan itu ada kalangan dari Bani Sa'ad bin Bakar yang akhirnya ghanimahnya akan dikembalikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya karena kedekatan emosional Nabi dengan Bani Sa'ad bin Bakar. Karena Nabi pertama kali disusuin setelah Aminah dan Suwaibah itu disusui oleh Halimah As-Sa'di. Jadi ada kedekatan emosional antara Nabi dengan Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, Dimam bin Sa'labah dari Bani Sa'ad bin Bakar juga kemudian menyatakan keislamannya. Jadi sampai memberikan statement-statement yang luar biasa lah, itu yang akhirnya memberikan keutamaan kepada Zimam bin Sa'labah. Jadi ini statement-statement ini yang diucapkan oleh Zimam bin Sa'labah, yang hanya membuat beliau mendapatkan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai ada ungkapannya dari Bani Sa'ad bin Bakarnya ya, bahwa kata, wahai Dimam, kata mereka kepada Dimam bin Sa'labah, karena kata Dimam, alangkah jahatnya Lata dan Uzza. Ini kan ucapan yang provokatif ya, yang disampaikan oleh Dimam, tetapi ya ini ucapan yang baik tentunya bagi kaum muslimin, karena inilah memang kenyataannya kan, memang jahat Lata dan Uzza. Maksudnya orang yang meyakini Lata dan Uzza itu sebetulnya orang-orang yang jahat. Maka kata mereka dari Bani Sa'ad bin Bakarnya, wahai Zimam, takutlah akan penyakit kusta, penyakit lepra, dan gila. Jadi kalau ngata-ngatain Lata Uzza, siap-siap ente bakal kena penyakit kusta, lepra, dan gila. Ini biasa mitos ya. Kalau lewat tikungan harus klakson. kalau nggak klakson nanti ada apa gitu. Itu kan mitos itu, nggak ada sama sekali. Atau harus lempar rokok kalau lewat ke satu daerah atau satu jalanan. Kalau enggak nanti bakal kenapa-napa. Itu kan kayak itu mitos aja lah. Orang sudah tersugesti dengan mitos-mitos tadi. Maka Dimam menjawab, kata Dimam bin Sa'labah, celakalah kalian, sesungguhnya Lata dan Uzza tidak dapat memberikan madarat, juga tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya elah itu. Gimana ceritanya menyatakan Lata dan Uzza itu jahat, kemudian saya jadi kena penyakit kusta, lepra, dan gitu, gimana ceritanya? Orang Lata Uzza itu tidak mampu memberikan manfaat ataupun juga tidak mampu memberikan madarat. Logika kalian yang keliru lah, gitu, jawaban Dimam bin Sa'labah. Sampai akhirnya kata Dimam, sesungguhnya Allah telah mengutus seorang Rasul, menurunkan kitab kepadanya, dan menyelamatkan kalian dari keadaan yang kalian alami. Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku baru saja datang dari beliau dengan membawa apa yang beliau perintahkan dan apa saja yang beliau larang atas kalian. Jadi ini pernyataan keislaman Dimam bin Sa'labah sekaligus deklarasi di hadapan kaumnya Bani Sa'ad bin Bakar. Maka dengan ucapan tersebut, teman-teman semua ini memang keberkahan ya. Dimam bin Sa'labah ini Allah berikan keberkahan kepada beliau. Dijelaskan oleh para ulama, terutama Syarah Ibnu Hisham, demi Allah sebelum menjelang sore hari, seluruh penduduk Bani Sa'ad bin Bakar, laki-lakinya, perempuannya masuk Islam. Seluruhnya. Ini kisahnya sama kayak Sa'ad bin Mu'adz di kalangan Bani Ashal. Ketika beliau masuk Islam, itu semuanya masuk Islam sebelum sore, kecuali Usairim yang akhirnya nanti masuk Islam pada perang Uhud. Yang Usairim ini yang sudah
yang masuk surga tanpa pernah sujud sekalipun, itu namanya Usairim. Itu dari kalangan Bani Ashal yang menolak masuk Islam ketika Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam. Padahal hampir seluruh kecuali beliau doang kan itu. Dari kalangan Bani Ashal sudah masuk Islam, kecuali Usairim. Sampai akhirnya dalam perang Uhud beliau masuk Islam. Nah, untuk konteksnya Bani Sa'ad bin Bakar, ketika Zimam bin Sa'labah memberikan jawaban yang tegas, yang lugas kepada kaumnya Bani Sa'ad bin Bakar, maka mereka semua masuk Islam dan meninggalkan Lata dan Uzza. Nah, ini luar biasa, Zimam bin Sa'labah. Hadirin khawatimah rahimakumullah, ada juga namanya Jarud bin Amr bin Hanasi. Ini Jarud ini orang Kristen. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan Jarud bin Amr. Dia seorang Kristen, kemudian dialog dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dialog yang cukup panjang lebar ini. Kenapa? Karena beda dengan orang-orang Quraisy. Kalau orang-orang Quraisy itu karena sudah punya chemistry awalnya ya, jadi tidak terlalu banyak neko-neko. Karena toh orang-orang Quraisy juga tidak punya kitab suci. Sehingga, atau orang-orang Arab lah pada umumnya kayak Mekah, Madinah itu kan tidak punya kitab suci. Sehingga kalau mereka diskusi pun ya bahannya sangat terbatas. Mereka misalkan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah yang belum mengenal Islam atau belum mengenal Nabi Muhammad, mereka tidak akan tahu tentang Maryam, tidak akan tahu tentang Isa, tidak akan tahu tentang Bani Israel secara umum. Karena memang mereka tidak punya kitab suci. Jadi pengetahuan orang-orang Arab saat itu tentang Kristen, tentang Yahudi dari Nabi SAW, dari Al-Quran. Kecuali kalau memang orang Arab tersebut beragama Kristen, gitu. Itu lain persoalan. Misalkan kayak Arab Ghassan itu kan Arab yang ada di perbatasan di perbatasan Romawi atau di perbatasan Syam ya, di perbatasan Syam, sehingga ada kemungkinan orang Arab lebih paham tentang ajaran Kristen karena memang mereka biasa dengan itu. Nah, termasuk Jarud Al-Hanasi. Beliau seorang Kristen dan beliau punya pemahaman tentang agama Kristen. Artinya tema-tema Nabi Isa, tema Maryam gitu, tema Musa itu tahu karena mereka baca kitab suci. Jarud baca kitab suci. Ketika ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diskusinya lebih hangat dan lebih panas. Sampai mungkin nanti kalau saya pernah cerita atau belum ya, ada rombongan Nasrani dari Najran, dari Yaman. Itu kan sampai diajak mubahalah sama Nabi, karena perdebatannya terlalu tajam dan deadlock. Jadi perdebatannya itu nggak menemukan titik terang gitu, tidak menemukan kalimatun sawa gitu antara Nabi dengan orang-orang Kristen dari Najran. Sampai akhirnya mau diajak mubahalah sama Nabi. Sekaligus ini juga teman-teman ya, kalau diksi mubahalah itu sebetulnya minta laknat dalam konteks akidah. Misalkan Nabi debat dengan orang Kristen begitu. Maka Nabi ajak mubahalah orang Kristennya. Ayo kalau mau memang ini dia mubahalah daripada debat Isa itu Tuhan, anak Tuhan atau manusia biasa atau hanya Nabi saja. Daripada debat panjang lebar, udahlah mubahalah. Jadi konteks mubahalah itu kaitannya dengan keimanan, kaitannya dengan keyakinan. Kalau sesama Muslim, bahasa yang lebih tepat bukan mubahalah, tapi mula'anah. Mula'anah itu saling melaknat satu sama lain. Itu dalam konteks beragama Islam ada aktivitas mula'anah. Atau dalam bahasa rumah tangga itu disebut dengan li'an. Li'an itu saling melaknat. Suami melaknat istri, istri melaknat suami, itu namanya li'an. Dan ada kifaratnya nanti dari Nabi SAW, dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau sesama Muslim, idealnya itu kalimat yang digunakan adalah mula'anah, saling minta laknat. Kalau mubahalah konteksnya keyakinan yang berbeda. Misalkan kita dengan Kristen, kita dengan Hindu, kita dengan Buddha, atau kita dengan Yahudi lah, karena memang ada chemistry kan, ada chemistry antara kita dengan Yahudi dengan Kristen. Itu baru bisa diajak mubahalah, karena contoh nabinya begitu. Kalau sesama Muslim, cocoknya mula'anah. Jadi kadang-kadang kan kita suka salah. Mubahalah konteksnya dengan sesama Muslim, urusan politik lagi. Kemana-mana. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, saya lanjutkan. Jadi orang Kristen karena memiliki informasi yang cukup banyak tentang kenabian, ketuhanan, mereka ketemu dengan Nabi itu bisa jadi diskusi yang hangat, Dan itu lebih intelek, lebih akademis lah kalau bahas sekarang. Sampai akhirnya banyak orang Kristen yang menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Misalkan kayak Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu kan Yahudi, dia masuk Islam. Kemudian Jarud bin Amr masuk Islam. Kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari masuk Islam. Kemudian nanti ada lagi, saya juga tulis di slide ini, Adi bin Hatim masuk Islam. Jadi
Mereka masuk Islam dengan keilmuannya. Karena di antara yang mereka dapatkan adalah mereka punya pembanding mereka punya perbandingan antara kitab suci Injil dengan kitab suci Quran. Sehingga mereka langsung punya dialektika dalam pikiran mereka. Oh, ini Kristen begini. Oh, Isa itu anak Tuhan. Oh, kok di Islam nabi saja, tidak sampai jadi anak Tuhan. Nah, itu yang membuat mereka jauh lebih intelek di dalam memahami agama. Karena memang mereka punya kitab suci, jadi ya akan lebih intelek karena mereka punya informasi dibandingkan dengan informasi yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan orang-orang Mekah yang memang notabene tidak punya kitab suci. Itu makna ummi ya, dalam makna yang lain itu ya diantaranya tidak memiliki kitab suci, sehingga tidak ada perbendaharaan atau perbandingan. Sekalinya ada pun kayak misalkan orang-orang Madinah yang tahu tentang itu pun hanya sebagian kecil kan. Dari mana informasi sebagian kecil tentang kitab suci itu dibawa oleh orang-orang Yahudi. Makanya kayak Yahudi ngobrol sama Bani Ashal, kan sering itu menyampaikan tentang isi kitab suci, tapi ya sekedarnya saja. Hanya untuk menjelaskan kepentingannya orang-orang Yahudi kan kepada Bani Ashal. Kayak kasus Nabi Muhammad itu kata orang Yahudi kepada Bani Ashal, nanti akan ada Nabi akhir zaman yang datang dari Mekah, dan kalau dia sudah datang, maka kalian akan kami bantai. Nah, itu kan akhirnya jadi tahu tuh orang-orang Madinah, oh akan ada Nabi. Ya sekedar informasi itu saja. Tapi bagi mereka yang menganut agama Kristen dan mereka mendalami Injil, dibandingkan dengan Quran, wah itu luar biasa. Itu jadi orang-orang yang punya keimanan yang sangat brilian, ya, sangat excellent, dan saya rasa berlaku sampai hari ini. Makanya mohon maaf sekali Bapak Ibu yang Allah muliakan, jika orang Islam yang pindah agama rata-rata secara intelektualitas tidak bagus ya, tidak tinggi lah, tidak intelek gitu. Kemudian secara ekonomi juga tidak sejahtera. Jadi ya alasannya sangat bisa kita tebak ya. Kenapa mereka pindah agama ya? Karena kebutuhan perut saja, tidak lebih daripada sekedar itu. Tapi bagi orang Kristen yang masuk Islam itu luar biasa, rata-rata ya memiliki pikiran yang intelek, memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi gitu. Saya rasa jelas beda kelas lah ya. Beda kelas antara orang Islam yang keluar dan orang Kristen yang keluar, itu beda kelas. Jadi yang orang Kristen masuk Islam rata-rata orang-orang yang hebat, orang-orang yang intelek. Sebaliknya ya orang-orang yang punya kebutuhan banyak gitu, kaitannya dengan ekonomi. Baik teman-teman semuanya Allah muliakan, itu Jarud bin Amr al-Hanasi juga masuk Islam, itu dengan dunia ilmiahnya lah. Kemudian ada tokoh namanya Musailamah bin Habib. Ini mungkin teman-teman familiar dengan nama Musailamah ya. Musailamah ini dari kalangan Bani Hanifah. Ada sebuah kabilah namanya Bani Hanifah. Ini dalam satu riwayat aslinya dari Yaman sebetulnya. Cuman ya aslinya dari Yaman, tapi tetap ya masih kategori ya Arab lah. Yaman kan masih Arab. Dari Bani Hanifah, namanya Musailamah bin Habib al-Hanafi al-Kazzab. Kazzab ini sebetulnya bukan. Jadi ini lakob yang diberikan oleh orang Islam ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hanafi, jadi sampai Musailamah bin Habib al-Hanafi namanya itu. Al-Kazzab Nabi berikan karena dia bohong, pendusta Musailamah ini, tukang bohong, tukang ngibul. Jadi dulu itu teman-teman, Bani Hanifah bertolak menuju Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu dengan Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi. Bahkan karena mereka masuk Islam, maka mereka mendapatkan hadiah. Ini sunnah ya. Jadi sunnah dari Nabi itu kalau ada orang yang baru masuk Islam, itu dikasih hadiah. Apa saja hadiahnya? Bisa pakaian, bisa uang, bisa sejumlah harta, bisa sejumlah kendaraan. Pokoknya dikasih harta lah begitu. Sampai kemudian ini nanti saya perjelas ya bahwa karena Nabi ngasih harta, maka Musailamah al-Kadzab itu punya jiwa pragmatis ya. Nah, nanti kita cek. Saya bacakan dulu. Tatkala mereka tiba di Yamamah, sebuah tempat itu, Yamamah, Musailamah bin Habib murtad. Padahal baru keluar dari Madinah. Baru masuk Yamamah, Pak. Itu nggak terlalu jauh dari Madinah ke Yamamah. Itu Musailamah bin Habib itu sudah murtad. Bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya murtad tapi mengaku jadi nabi. Jadi momen Musailamah ketemu Nabi itu digadang-gadang sebagai momen pemberian SK dari Nabi. Nah, ini kan pertemuannya A tapi dibawanya ke B isunya. Makanya disebut Al-Kadzab, tukang bohong.
Musailamah itu datang Pak, dari kalangan Bani Hanifah untuk masuk Islam. Tapi setelah ketemu dengan Nabi, Musailamah cerita kalau saya dapat SK dari Muhammad untuk menjadi nabi. Sekaligus bikin sebuah isu bahwa nabi itu tidak hanya milik Nabi Muhammad. Ada banyak nabi-nabi yang lain, termasuk saya, kata Musailamah. Dan di waktu yang sama, teman-teman, Musailamah juga mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Itu tidak ditolak. Gitu. Jadi Musailamah tetap mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Hanya saja Musailamah ngaku juga sebagai nabi. Jadi ada dua nabi lah begitu. Yang satu di Madinah, yang satu di Yaman, kalangan Bani Hanifah. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah. Jadi, kenapa yang jadi alasan? Kenapa Musailamah kok ngaku-ngaku jadi nabi? Momennya satu, itu tadi, momen ketemu dengan Nabi, dan dia cerita, saya punya SK dari Muhammad, bahwa saya adalah nabi juga. Itu satu. Yang kedua, Musailamah tahu betul bahwa kalau orang masuk Islam, itu mendapatkan keuntungan berupa finansial. Dan beliau melihat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad kan mampu menerima banyak orang masuk Islam, dan akhirnya banyak orang yang membayar jizyah atau upeti kepada Nabi Muhammad SAW. Kan bayar upeti itu ada apa namanya, ada klausul kalau tidak masuk Islam ya harus bayar upeti. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Musailamah berpikir ekonomis. Musailamah berpikir ekonomis karena bagi beliau jadi nabi itu satu, diuntungkan sekali. Bisa untung secara materi, untung secara popularitas, untung secara jabatan. Maka Musailamah tergiur dengan pragmatisme itu. Tergiur dengan keinginan itu, maka Musailamah ngaku-ngaku jadi nabi. Dan dia berlaku seperti seorang nabi. Jadi mendapatkan layanan, mendapatkan fasilitas, mendapatkan penghormatan. Terus apa yang dilakukan oleh Musailamah? Ya tinggal ngibul aja, tinggal bohong aja. Nanti saya akan membawa kalian ke surga, nanti kalian tidak usah sholat, cukuplah beriman kepadaku, nggak usah sholat, nanti kalian boleh minum homer, boleh mabok. Nah, itu kan bagi orang yang imannya lemah, bahwa ini cakep nih, Islam model begini, modelnya kayak Islamnya lebih humanis. Ada Islam yang tidak harus sholat, ada Islam yang boleh minum homer, boleh mabok, kan enak betul Pak itu. Padahal Nabi Muhammad tetap mengharamkan khamar dan mewajibkan sholat. Tapi oleh Musailamah dibikin formatnya, Pak. Karena kalau tidak ada kompensasi, Pak, ya tidak ada rukhsah atau kompensasi dari Musailamah, maka orang tidak akan berpikir untuk beriman kepada Musailamah. Ngapain beriman kepada Musailamah? Ngapain mendukung Musailamah? Kalau ajaran Musailamah malah lebih berat daripada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Musailamah paham, Pak. Saya ulang, Musailamah itu cerdas. Cerdas. Satu, dia menggunakan momen pertemuan dengan Nabi sebagai momen SK, pemberian SK. Yang kedua, Musailamah punya pragmatisme yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi, hedonismenya cukup tinggi, sehingga dia akan menguruk kekayaan dari status dia sebagai seorang Nabi, dalam tanda petik, status dia sebagai seorang Nabi. Yang ketiga, Musailamah cerdas, Pak. Dia cerdas betul. Maka supaya dia punya banyak pendukung, punya banyak umat, maka dia bikin kompensasi. Apa kompensasinya? Sholat nggak wajib. Sudah gitu boleh mabok. Nah, ini bagi orang Arab yang Islamnya masih seumur jagung gitu, dapat informasi dari Musailamah, wah cakep ini. Kan nanti bumbunya bisa macam-macam Pak, misalkan. Tapi kan di Madinah Muhammad masih mengharapkan khamar dan mewajibkan sholat. Iya di Madinah, ini khusus buat kalian aja, bisa aja begitu. Ini khusus buat orang-orang Yaman aja. Gitu. Khusus buat orang-orang Bani Hanifah saja. Boleh tidak sholat dan boleh minum khamran. Sangat menguntungkan sekali. Dan ternyata Pak, cara model Musailamah ini efektif. Cara model-model Musailamah ini efektif. Beberapa tahun yang lalu, Pak, saya lupa lagi tahun berapanya itu, ada Ahmad Mossadegh namanya. Saya nggak apa-apa ya sebut nama ya ini. Daripada ini ya Ahmad Mossadegh lah gitu. Dia orang Bogor, kalau nggak salah dari Gunung Buder itu, dia mengaku jadi nabi. Ya Ahmad Mossadegh, dia mengaku jadi nabi. Dalilnya ya sama lah itu, mimba dismuhu Ahmad itu. Namanya kan Ahmad bukan Muhammad satu. Yang kedua, Ahmad Mossadegh tidak mewajibkan sholat. Yang ketiga, Ahmad Mossadegh memberikan sebuah kapling surga. Jadi orang kalau pengen masuk surga nggak usah ngapa-ngapain, udah bayar kapling aja, nanti dapat 100 meter surga senilai dengan sekian puluh juta. Itu ada, Pak. Akhirnya kan ditangkap kan oleh polisi.
Tapi kemudian kalau nggak salah ini sudah bebas dan kemudian merubah gerakannya. Dulu namanya itu Qiyadah Islamiyah. Sekarang diganti jadi Gafatar, Pak. Gafatar. Jadi dari Qiyadah Islamiyah, KI, itu diganti jadi Gafatar sekarang. Secara praktek sama, secara ideologi sama. Tidak mewajibkan sholat dan adanya kapling surga. Dan ini Pak, ini cara-cara muslimat begitu. Jadi nabi-nabi palsu itu secara umum rata-rata mereka akan menjanjikan dispensasi dalam konteks syariat. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu mereka akan punya banyak pendukung. Kalau nggak punya dispensasi begitu, nggak punya tidak punya keringanan-keringanan begitu, ya ngapain kemudian dijadikan sebagai pilihan yang baru selain pilihan Islam yang sekarang gitu, Pak. Ngapain? Makanya di dalam banyak bangsa ya negara itu suka ada aja nabi-nabi palsu. Kayak di Malaysia nih, seingat saya saya lupa itu nama tokohnya lah, Pak. Tapi intinya menerjemahkan bahwa Rasul itu selalu bilisani qaumihim, selalu turun atau hadir dengan lisan kaumnya. Jadi menurut datuk siapa itu di Malaysia, dia bilang ya untuk nabinya orang Malaysia ya orang Melayu, katanya. Ngapain bawa-bawa Muhammad lagi? Muhammad salah satu nabi, tetapi tidak hanya Nabi Muhammad. Karena setiap bangsa harus punya nabi dan nabinya akan berbicara bilisani qaumihim, dengan lisan kaumnya. Jadi bagi orang Melayu, ya nabinya harus orang Melayu, jangan orang Arab. Karena orang Arab tidak berbicara dengan bahasa Melayu. Kayak gitu. Akhirnya berkembang juga Pak di Malaysia. Tapi saya nggak tahu banyak tidaknya. Tapi ini ada yang ngaku jadi nabi. Jadi ya itulah. Polanya itu sama. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itulah Musailamah Al-Kadzdzab. Dan dia tampil sebagai pendusta di dalam masalah agama. Ketemu dengan Amr bin As, ya. Nanti ada riwayat kalau bahas Amr bin As itu ketemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab dan terjadi dialog antara Amr bin As dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Sampai akhirnya teman-teman, Musailamah Al-Kadzdzab dibunuh oleh orang yang dulu pada perang Uhud pernah menjadi musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak tanggung-tanggung, Mbak. Beliau juga membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, namanya Wahsi, hamba sahaya dari Hindun. Dan Wahsilah yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi itu panjang, ceritanya masih panjang. Intinya, kata Wahsi, dulu aku pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi, Hamzah maksudnya. Dan hari ini akan aku bunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kurung, nabi-nabi palsu. Allah a'lam bishawab. Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian ada tokoh namanya Zaid At-Tayyi. Tapi kemudian oleh Nabi dirubah jadi Zaid Al-Khair. Ini Zaid Al-Tayyi ini orang Arab yang atau Al-Khail ya, maaf, Zaid Al-Khail At-Tayyi. Jadi Zaid Al-Khail At-Tayyi. Jadi Zaid Al-Khail dari Tayyi ini dikenal sebagai bangsawan Arab. Bangsawan Arab. Nah, ini ucapan Nabi ya, untuk memuji Zaid Al-Khail At-Tayyi. Kata Nabi, kalau ada orang ngomongin orang Arab, kelebihannya diomongin. Wah, pokoknya kelebihannya diomongin, Pak. Pas ketemu dengan Nabi, biasa aja sih sebetulnya. Cuma itu kan hiperbolis orang-orang ya. Jadi itu hiperbolis orang-orang ketika memuji salah satu tokoh orang Arab lah begitu. Jadi biasanya Nabi suka jadi kayak tidak sesuai ekspektasi lah gitu. Kalau Nabi mendengarkan kelebihan orang Arab, pas ketemu dengan Nabi itu kayak tidak sesuai ekspektasinya. Jadi ekspektasinya biasa aja. Ya, begini biasa aja gitu. Padahal dipuji-puji, diagung-agungkan oleh orang-orang Arab lainnya. Tapi pas ketemu dengan Nabi biasa aja, tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi Zaid Al-Khail, Pak, Zaid Al-Khail, orang-orang membicarakannya biasa aja. Tapi pas ketemu dengan Nabi, kelebihannya banyak. Kelebihannya banyak. Jadi, ini malah melebihi ekspektasi. Zaid Al-Khail dari At-Tayyi, sampai akhirnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid Al-Khail ini diganti namanya. Khail itu kan kuda, Al-Khail. Oleh Nabi diganti jadi Zaid Al-Khair. Jadi Zaid yang banyak membuat kebaikan. Tadinya Khail itu kuda. Mungkin ada identik dengan tukang kuda atau peternak kuda atau pengembala kuda. Oleh Nabi ganti menjadi Zaid Al-Khair yang identik dengan kebaikan.
Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, terakhir ini saya bahas tentang Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim ini orang Kristen juga. Tadi saya sudah mention di awal, beliau orang Kristen yang sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian beliau masuk Islam ya. Setelah kemudian jadi masuk Islam. Beliau adalah orang yang terhormat dan beragama Kristen. Hadirin khotimah rahimakumullah, Adi bin Hatim ini masuk Islam akhirnya. Kenapa masuk Islam? Karena Adi bin Hatim mendapati janji Nabi atau prediksi Nabi atau ramalan ya dalam tanda petik yang Nabi Allah Muhammad sampaikan, dan itu terjadi. Faktanya terjadi. Jadi Adi bin Hatim ini kan sekali lagi orang Kristen itu kan punya data yang cukup banyak karena mereka adalah ahli kitab. Kemudian mereka suka banding-bandingin kitab, dan untuk menguji kualitas kitab suci adalah ketika berbicara tentang prediksi. Berbicara tentang masa depan. Kayak misalkan gini, kata Nabi kan, Gulibatir Rum, akan dikalahkan Romawi. Itu kan pembuktiannya memang ada. Jadi Quran sudah bicara, pembuktiannya juga sudah ada. Dan kemudian kata Allah bahwa nanti Rum akan menang. Bid'ina sinin. Jadi hal itulah yang kemudian menjadi tolak ukur bagaimana menguji kebenaran kitab suci. Sejauh mana kemampuan prediksinya atau nubuatnya atau ramalannya lah dalam petik begitu. Nah, teman-teman semuanya Allah muliakan, Adi bin Hatim radhiyallahu an ketika mendengarkan beberapa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ya runut itu sampai akhirnya ketika semuanya terjadi maka nggak ada alasan lain untuk Adi bin Hatim untuk melaksanakan untuk masuk Islam. Gitu. Makanya dijelaskan Allah Azza wa Jalla menurunkan hidayah kepada Adi bin Hatim. Kenapa? Karena ada dua hal lah yang dijanjikan Rasulullah dalam sabdanya dan itu betul-betul terjadi. Dan satu hal lagi yang belum terjadi. Dan dia yakin pasti terjadi. Jadi ada tiga, dua pasti terjadi, sudah terjadi, yang satu belum, dan pasti akan terjadi. Yang pertama, yang sudah terjadi, ini istana-istana putih di negeri Babilonia atau Persia ditaklukkan. Jadi Nabi Allah Muhammad SAW, sekalipun Mbak itu tidak sampai tidak sampai telak ya penguasaan terhadap Persia, tapi Babilonianya sudah aman, ditaklukkan. Kemudian di Qadisiyah itu di perbatasan Syamnya lah atau di Palestinanya, wanita-wanita Syam itu bisa keluar dari rumah mereka mengendarai unta dengan rasa aman untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Jadi mereka sudah bebas, sudah sangat aman betul. Jadi tidak ada yang ngalangin, tidak ada yang menentang. Gitu. Dan satu lagi yang akan terjadi adalah kata Adi bin Hatim, harta yang akan melimpah hingga tidak ada lagi orang yang mau mengambil. Dibuka oleh Allah kekayaan bagi kaum muslimin, yang kekayaan tersebut hampir tidak ada lagi yang mau karena semuanya sudah sejahtera. Dan itu sudah berlalu ya. Kalau konteks itu sudah berlalu, tapi bagi konteksnya Adi bin Hatim itu belum. Saat itu belum. Tapi saat ini kita ya kalau kita lihatnya sekarang ya sudah. Allah a'lam. Jadi hadirin ikhwatimah rahimakumullah, itulah Adi bin Hatim. Dan pernah ada diskusi antara Adi bin Hatim dengan Nabi ketika Nabi membacakan surat At-Taubah 31. Kata Nabi SAW ketika membacakan ayat, kata Nabi, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kata Allah Azza wa Jalla surat At-Taubah 31, maka mereka orang-orang Kristen menjadikan ahbarahum, orang-orang yang alim di antara mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib di antara mereka, arbabam min dunillah, itu jadi Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat ini teman-teman itu oleh Adi bin Hatim dikritik. Kata Adi bin Hatim, wahai Rasulullah, kami orang Kristen tidak pernah beribadah kepada ulama. Kami tidak pernah menjadikan ulama sebagai Tuhan. Kami tidak pernah menjadikan rahib sebagai Tuhan, nggak pernah. Nggak ada tuh ceritanya rahib jadi Tuhan, pendeta jadi Tuhan, pengembala jadi Tuhan, tuh nggak ada, kata Adi bin Hatim. Jadi ini mengkritik Quran, karena Quran berbicara bahwa orang Kristen tuh menjadikan rahib atau alim ulamanya sebagai Tuhan. Oleh Adi bin Hatim dibantah. Akhirnya Nabi memberikan penjelasan, kata Nabi, alaisa yuhalluna lakum ma harramallahu fatuhallunahu.
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka menghalalkan sesuatu kepada kalian, ma harramallah, apa-apa yang telah Allah haramkan. Allah haramkan, tapi kalian menghalalkannya. Maaf, Allah haramkan, tapi ulama kalian menghalalkannya. Kemudian kalian ikut menghalalkan sebagaimana ulama menghalalkan, padahal Allah haramkan. Atau sebaliknya, wa yuharrimuna, dan mereka mengharamkan ma ahallallahu, apa mereka mengharamkan, para ulamanya mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan. Fatuharrimuna, dan kalian pun mengharamkan. Maka kata Adi bin Hatim, oh ya kalau itu iya betul, kata Adi bin Hatim. Jadi kalau rahib kami bilang boleh, boleh. Kalau rahib kami bilang haram, haram. Padahal bisa jadi yang dibilang boleh itu tadinya haram menurut Allah. Kayak misalkan wajib ahli kitab itu atau wajib Bani Israel itu untuk khitan. Hanya kan dirubah. Keputusan khitan itu dirubah oleh para ulama rahib di zaman dulu, di konsilinya sebelum konsili Nisya, itu konsili Yakub atau konsili apa itu ada klausul tidak mesti dihitan. Cukup hitannya itu isyarat saja, majasi saja. Jadi jangan dihitan beneran. Cukup kiasan saja. Itu kan sudah mulai mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang halal. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, saya rasa itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Fadhol. Mungkin yang selebihnya di Allah. Materi yang telah disampaikan kepada bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya terkait kejadian di tahun ke-9 Hijriah ini. Jadi kita lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang menemui Rasulullah dengan berbagai cerita dinamika yang memiliki perbedaan setiap masing-masing ya Ustadz ya. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Kalau Ana mau nanya sedikit Ustadz terkait dengan pendekatan kekariban yang tadi terkait dengan Abu Bakar dengan Umar ya Ustadz ya. Yeah. Gitu. Kalau lebih spesifiknya kekerabatan seperti apa itu Ustadz ya? Jadi ada sebetulnya Abu Bakar juga dipersaudarakan dengan Nabi ya. Jadi ya, dalam dipersaudarakan maksudnya saya. Dipersaudarakan juga dengan Nabi kan, ketika awal-awal hijrah itu dipersaudarakan dengan Nabi. Sampai ketika sebelum hijrah malah itu sudah ada hubungan saudara antara Nabi dengan Abu Bakar. Tapi bukan saudara nasab. Karena saking dekatnya sekaligus juga tetanggaan. Jadi kedekatan emosional itu membuat mereka bersaudara lah begitu, karena kedekatan emosional. Sampai ketika Nabi melamar Aisyah, itu kan Abu Bakar bilang, kata Abu Bakar, kan kita saudaraan. Kok kamu lamar anak saya? Gitu. Kan kamu ponakan anak saya, kamu kan pamannya anak saya, jadinya kan begitu. Kata Nabi, iya saudara, tapi kan saudaranya bukan saudara nasab, saudara fil Islam, saudara dalam Islam. Nah itu juga yang dibangun antara Abu Bakar dengan Umar, Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan, antara Abu Dzar dengan Mikdad, itu persaudaraan dalam agama Islam. Kalau dalam konteks hijrah itu sama kayak muakhah bainal muhajirin wal ansar. Tapi tidak semuanya muhajirin dengan ansar dipersaudarakan, ada juga yang muhajirin dengan muhajirin dipersaudarakan. Jadi konteksnya ini ya setelah setelah Futuh Mekah itu oleh Nabi dibuat lagi persaudaraan yang lebih menekankan pada kesamaan visi, kesamaan kualitas, kesamaan komitmen. Makanya Abu Bakar disandingkan dengan Umar. Maka nanti kenapa kok Abu Bakar memilih Umar setelah beliau wafat untuk menjadi khalifah ya? Karena memang orang yang terdekat dengan Abu Bakar itu adalah Umar bin Khattab. Jadi paling tahu maunya Abu Bakar, paling tahu maunya Umar ya mereka berdua. Udah tektokan itu, udah satu paket, itu udah ajudan nomor satunya lah begitu kan. Ajudan tergantung, ini ada ajudan urutan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan keperwiraan. Nah ini Abu Bakar dan Umar itu dipersaudarakan dalam konteks Islam sebagai sesama Muslim, tetapi kemudian ada penekanan ini circle-nya Nabi, yang inner circle-nya Nabi yang paling dekat, sehingga Abu Bakar dan Umar bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi. Dan Nabi sangat paham betul
Abu Bakar itu lemah lembut, butuh ada ketegasan seperti halnya Umar. Nabi juga paham Umar itu tegas, mungkin lebih kepada keras, dan dia butuh Abu Bakar untuk bisa memberikan kayak ngeremnya gitu loh, ngeremnya. Mungkin Umar bin Khattab lebih ke ngegas gitu, Abu Bakar ngerem terus, nah, digasin dikit lah gitu. Umar ngegas terus, diremin dikit lah oleh Abu Bakar, sehingga keduanya bisa saling lebih melengkapi satu sama lain. Jadi persaudaraan dalam keislaman sekaligus persaudaraan dalam perjuangan. Makanya Abu Bakar Umar jadi satu paket, Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf juga jadi satu paket untuk membahas tentang dukungan finansial dalam sebuah proses hijrah, dalam sebuah proses perjuangan, dalam sebuah proses peperangan, dalam sebuah proses jihad. Itu membutuhkan finansial yang cukup. Makanya Abdurrahman dengan Utsman kayak bendahara satu, bendahara dua, yang mereka bisa membahas, menganalisa sejauh mana kebutuhan finansial umat muslim. Ada juga yang ya kayak Mikdad, kayak Abu Dzar Al-Ghifari yang memang bukan siapa-siapa secara nasab, karena kabilah mereka kan kabilah yang dianggap biasa saja. Apalagi Abu Dzar Al-Ghifari ini, kabilah Al-Ghifari kan terkenal perampok, Pak. Karena memang secara kehidupan ekonomi mereka masuk kategori ekonomi yang miskin, maka mereka menutupi kemiskinan mereka dengan merampok. Itu kan Bani Ghifar itu para perampok yang akhirnya tobat kan setelah mereka masuk Islam. Termasuk juga ya Mikdad, bukan orang yang memiliki memiliki nasab yang baik lah begitu. Makanya mereka dipersaudarakan sebagai support system dalam sebuah jamaah yang bernama Islam atau jamaah yang bernama Muslimin. Itu support systemnya ada Abu Dzar, ada Mikdad. Tapi ya yang punya think tank sebagai ahli strategi, ahli analisa, ahli meletakkan dasar-dasar kekuasaan, kepemimpinan, ada Abu Bakar, ada Umar. Pendorong dari sisi finansial ya ada Utsman, ada Abdurrahman. Cara saya itu cara Nabi, right man on right job. Makanya Nabi akan menggabungkan atau akan mengkoalisikan, akan mempartnerkan, akan mentandem orang-orang yang memang memiliki visi yang sama atau keadaan yang sama atau keadaan yang berbeda tapi bisa saling melengkapi. Nah, itu cara Nabi yang luar biasa. Jadi ada yang sama, ada yang beda tapi bisa saling melengkapi. Jadi ini kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menganalisa sahabat-sahabatnya sehingga bisa dibikin tim yang solid, tim yang luar biasa. Dan tim itu nanti ya bergerak menjadi para pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menggantikan Nabi, Abu Bakar wafat, Umar menggantikan, Umar wafat, Utsman menggantikan, Utsman wafat, Ali menggantikan. Nah, terus seperti itu sampai ya di era Turki Utsmani, walaupun sudah mulai monarki ya. Dinasti Umayyah monarki, Abbasiyah monarki, dan Turki Utsmani juga monarki. Tapi ya selalu bergantilah begitu kekuasaan. Tapi kalau zaman dulu ya betul-betul punya kompetensi, agak kesenian memang agak tersiak-siak kompetensinya. Tapi ala kulli hal persaudaraan di atas Islam yang oleh Nabi ikatkan kemudian dengan beragam kompetensinya yang saling melengkapi satu sama lain supaya bisa menjadi tim yang solid. Itu ya Allah a'lam. Syukron Ustaz Daniel penjelasannya. Anak kirain ini ada hubungan untuk pernikahan anak-anaknya gitu atau lebih kepada Islam saja. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ya, cukup menarik ya Ustadz ya, fase-fase setelah Futuh Mekah ini banyak kabilah-kabilah yang mendatangi Rasulullah. Tapi kabilah tersebut apakah pada saat sebelum Futuh Mekah itu mereka berlawanan dengan memusuhi Rasulullah atau lebih bersifat pasif ya Ustadz ya? Rata-rata pasif. Mereka pasif. kayak penonton, makanya kan mereka melihat wait and see gitu, kayak ini diusir nih, mereka tahu Nabi Muhammad diusir. Oh, ini hijrahnya ke Madinah nih, mereka tahu. Makanya kalau yang musuhan secara ideologi ya cuman Quraisy Mekah saja. Orang-orang Mekah itu bermusuhan dengan Nabi secara ideologis. Makanya dalam perang Khandaq itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan diserang oleh oleh 10.000 pasukan, 10.000 personil. 4.000 dari Mekah, yang 6.000 itu kan bayaran semua. Memang
secara ideologi, Bani Gotofan itu nggak punya masalah dengan Nabi. Mereka nggak apa namanya tidak ada urusan ideologi lah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dipancing oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kata Yahudi Bani Quraidah, udahlah bantu kami nih, bantuin orang-orang Quraisy. Nanti kompensasinya selama 1 tahun, kata orang-orang Yahudi Bani Quraidah, kalian akan mendapatkan hasil panen kurma dari Khaybar selama 1 tahun. Tapi bantu orang-orang Quraisy untuk memerangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dorongannya dorongan ekonomi. Kalau Bani Gotofan ya. Kalau Quraisy dorongannya dorongan ideologi. Jadi yang jadi dorongan ideologi memusuhi Nabi cuma Quraisy saja. Gitu. Karena yang lain nggak ada masalah. Gitu. Toh yang lain kayak Bani Gotofan, Bani Ghassan, kemudian ini ya biasa saja, pasif-pasif saja. Kalau toh mungkin apa namanya terjadi peperangan kayak nanti Tabuk dan segala macamnya ya karena kekhawatiran ekspansi Nabi semakin luas saja. Tapi sebelumnya mereka pasif-pasif saja. Ya, banyakan ini yang pasif, mereka yang wait and see, yang melihat, menganalisa, cari peluang. Makanya yang masuk Islam di masa-masa ini, para utusan ini tidak semuanya berislam dengan baik. Ada juga yang berislam karena melihat ada keuntungan kalau saya masuk Islam. Akhirnya ya kalau awal mungkin kalau kayak orang-orang Mekah yang dari awal membela Nabi, dipastikan kan mereka membela Nabi dengan ideologi yang luar biasa. Artinya loyalitasnya loyalitas iman gitu. Tapi bagi yang masuk Islamnya belakangan gitu, ketika Islamnya sudah tinggi, sudah maju, sudah berkembang, ya ini kita nggak bisa pastikan alasan mereka itu karena perjuangan. Karena ya masuk Islamnya setelah Islam naik, setelah Islam jaya gitu. Kalau mau kelihatan ikhlas dan loyalitasnya tinggi ya harusnya pas sebelum Islam jadi apa-apa. Kayak sahabat-sahabat Mekah itu kan luar biasa, Pak. Mereka menemani Nabi dari nol ya, sampai kemudian Islam jaya. Tapi kalau dalam apa namanya utusan-utusan yang baru-baru ini ya mereka dari awalnya fasik dan sebagian dari mereka juga masuk Islam karena ada kepentingan yang lain sehingga sangat mungkin ada orang-orang yang masuk Islam nantinya malah bikin rusuh. Makanya kenapa di zaman Utsman, kemudian di zaman Ali ribut karena memang ya berawal dari sini nih, dari para utusan yang datang ke Nabi dan utusan ini masuk Islam ya karena faktor X bukan faktor karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bisa analisa, bisa runut lah begitu, bisa runut secara genealogi. Kok bisa di zaman Utsman ada konflik, di zaman Ali ada konflik? Ya ini dari mulai ini. Orang-orang yang masuk Islam kepada Nabi datang kepada Nabi menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi, tapi ya ada banyak faktor kepentingan di dalamnya. Allah a'lam. Saya rasa itu ya. Ya, Ustaz. Ya, taman juga nih ya. Berarti tidak semua ya Ustaz ya, banyak Ya nggak semuanya. kabilah-kabilah yang ini. Mungkin ada, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Bentar kita cek dulu ya, ada nggak? Ini ada dari Ibu Harum. Assalamualaikum Ustadz, tentang Rasulullah yang menjadi mertua Ali dan Utsman, menantu dari Abu Bakar dan Umar yang notabene sahabatnya. Apakah budaya Arab seperti itu? Kalau di Indonesia tidak lazim teman jadi mertua atau menantu. Malah ini juga Ustaz, sesama sesepupuan itu, Anda juga lupa ya, sebenarnya kan ada beberapa yang boleh gitu, tapi karena di budaya kita malah kalau Anda baca memang malah dianjurkan ya Ustaz ya. Secara ini ya, kalau memberi nasab yang bagus gitu, tapi nggak tahu entah kenapa di kita malah sesuatu yang dihindari. Silakan Ustaz menjawab dari pertanyaan Ibu Harum. Baik, hadirin rahimakumullah. Betul ya bahwa Nabi Muhammad itu menantu dari Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar punya anak Aisyah, nikah sama Nabi. Jadi Nabi menantunya Abu Bakar. Umar punya anak Hafsah namanya. Hafsah binti Umar dinikahkan kepada Nabi. Jadilah Nabi menantunya Umar. Kemudian Nabi punya anak namanya Ruqayyah. Ruqayyah ini janda dari Utbah, namanya Utbah bin Abi Lahab. Setelah cerai dengan Utbah bin Abi Lahab, oleh Nabi dinikahkan kepada Utsman. Nikahlah dengan Utsman. Kemudian Nabi punya anak Ummu Kulsum, adiknya Ruqayyah.
ketika Ruqayyah meninggal, kan Utsman bin Affan duda tuh. Nah, Ummu Kulsum, adiknya Ruqayyah, dinikahkan kepada Utsman. Jadi kayak apa? Turun ranjang. Nikah sama kakaknya, kakaknya meninggal, setelah meninggal nikah sama adiknya gitu. Maksudnya si A nikah dengan si B, ini si B ini punya adik si C gitu. Jadi si A nikah dengan si B-nya meninggal, si A nikah dengan si C. Jadi nikah dengan ipar lah, mantan ipar. Itu Utsman bin Affan. Jadi mantunya Nabi dari dua orang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Utsman punya gelar Zunnurain. Zunnurain itu orang yang punya dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tadinya ini Ruqayyah dan Ummu Kulsum menantunya Abu Lahab, tapi dicerai oleh anak-anaknya, akhirnya nikah dengan Utsman bin Affan. Tapi gitu ya, nikah dulu dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal, baru nikah dengan Ummu Kulsum. Jadi nggak boleh digabung. Kalau digabung nggak boleh, dosa, haram. Yang berikutnya Nabi punya putra juga, putri juga namanya Fatimah. Fatimah dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang notabene adalah sepupunya Nabi. Saya ingin berikan penjelasan gini, Bu. Jadi yang usianya seleting itu Abu Bakar dengan Nabi. Nabi itu lebih tua 2 tahun daripada Abu Bakar. Nabi itu lebih tua 2 tahun dibanding Abu Bakar. Yang urutan kedua yang lebih tua itu adalah Utsman. Utsman bin Affan tuh beda dengan Nabi sekitar 3 tahunan. Dalam riwayat, satu riwayat itu 3 tahunan beda dengan Nabi. Yang paling agak muda dari 4 sahabat ini Umar bin Khattab. Itu beda dengan Nabi 13 tahun. Lebih tua Nabi 13 tahun. Di 1 tahun itu dengan Abu Bakar beda 2 tahun, dengan Utsman beda 3 tahun, dengan Umar beda 13 tahun. Dengan Ali beda 30 tahun. Jadi waktu Nabi usia 40, jadi Nabi waktu itu, Ali baru usia 10 tahun. Jadi beda 30 tahun. Jadi ya nggak setting-setting amat. Gitu. Yang disetting itu ya Abu Bakar dengan Utsman tuh hampir settingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apakah wajar nikah dengan seperti model seperti itu ya, jadi mantu teman? Artinya kan kalau dengan bahasa umur Pak nggak teman-temanan banget gitu. Terutama Nabi dengan Umar dengan Ali itu nggak terlalu teman-temanan banget gitu. Karena bedanya 13 tahun, bedanya 30 tahun. Gitu. Kalau Abu Bakar, Utsman mungkin ya karena hanya beda 2 atau 3 tahun. Nah, apakah itu wajar? Ya wajar, sah-sah saja itu. Kalau tidak lazim di Indonesia ya kan tidak lazim itu bukan berarti tidak boleh ya. Saya ulang, tidak lazim itu bukan berarti tidak boleh. Kalau mungkin tidak biasa, ya memang tidak biasa di Indonesia. Halo, masyarakat kita kan beda budaya dengan Arab. Tapi kalau bicara boleh, ya boleh-boleh saja. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi, apa namanya, ketidaklaziman itu tidak lantas difahami tidak boleh atau terlarang atau haram. Ketidaklaziman itu ya karena memang tidak biasa saja. Dan itu sudah jadi budaya di sana, yang tentu berbeda dengan budaya di sini. Lain lubuk, lain ikannya lah begitu. Secara hukum boleh nggak saat di Indonesia mengamalkan begitu ya? Kalau mau sah-sah saja, sah-sah saja, silakan saja. Saya punya teman itu, bapaknya itu temenan, Si salah satu temannya ini punya anak perempuan. Akhirnya bapak yang punya teman ini menikahkan anaknya dengan temannya. Ada. Itu ada juga, Pak. Cuman memang sekali lagi tidak lazim. Cuman ya bukan berarti tidak boleh, sah-sah saja. Termasuk tadi disinggung juga menikah dengan sepupu, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena sepupu itu kan bukan mahram. Ya, sepupu itu bukan mahram sehingga boleh dinikahi. Walaupun ada tradisi di Sunda dan di Jawa, Pak, ini tradisi Sunda Jawa. Misalkan, Pak, ini misal, ini kakaknya laki-laki, adiknya juga laki-laki, kakak dan adiknya laki-laki. Kemudian si kakak ini punya anak perempuan, si adiknya ini punya anak laki-laki atau dibalik ya lah. Jadi A, B, dua-duanya laki-laki nih, abang adik, dua-duanya laki-laki. Si A punya anak perempuan, si B punya anak laki-laki. Nah itu dalam tradisi Sunda dan tradisi Jawa itu nggak boleh nikah tuh sepupuan tadi antara anak si A dengan anak si B nggak boleh nikah. Kenapa tidak boleh nikah? Ini tradisi ya, bukan hukum, tradisi. Kenapa nggak boleh nikah? Alasan cukup logis Pak sebetulnya. Karena ketika si A dan si B ini abang adik, kakak adik dan dua-duanya laki-laki, si A punya anak perempuan, si B punya anak laki-laki, begitu kan? Ketika si A meninggal, berarti kan anak perempuannya yatim. Ketika anak perempuannya yatim mau nikah, maka walinya itu adalah adik bapaknya, gitu. Nah kalau nikahnya sama anak bapaknya, anak si paman ini kan jadi ngaco. jadi si paman ini
menikahkan anaknya dengan wanita yang dia jadi walinya juga gitu kan, jadi ribet. Ngerti nggak Pak? Itu jadi kayak A dan B, mungkin kalau ada gambarnya lebih enak ya. A dengan B itu abang ade, dua-duanya laki-laki, si A punya anak perempuan, si B punya anak laki-laki. Anggaplah C, D gitu. Anak perempuannya C, anak laki-lakinya D gitu. Nah, ketika si A mati, kan C ini kan walinya jadi si B. Yang jadi walinya si C kan si B. Nah, kalau si C-nya nikah dengan si D kan jadi bingung gitu. Jadi siapa nih walinya gitu. Kok walinya malah bapaknya yang laki-laki gitu. Walinya perempuan adalah bapaknya yang laki-laki kan jadi ngaco. Nah, itu yang bikin akhirnya dalam tradisi Sunda dan Jawa tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Karena begitu gitu kan, karena ini kayak jadi aneh, lucu begitu aja. Padahal sekali lagi secara hukum tidak ada masalah. Secara hukum tidak ada masalah. Hanya tidak lazim saja praktik itu dilakukan di Indonesia. Tidak lazim, tidak lantas difahami tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, tadi Kron atas penjelasannya. Ya itu deh, memang ada beberapa budaya-budaya yang di sana tidak begitu aja diabsorb di sini Ustadz ya, tapi bukan artian diharamkan Ustadz ya, karena kadang kita agak termakan atas stigma seperti itu, dilarang karena mungkin dengan pandangan yang lain, bukan karena bertentangan dengan agama. Ada juga yang terkait dengan hal-hal itu, terkait dengan ini mitos-mitos juga, kawinan dengan saudara-saudara itu menghasilkan keturunan yang tidak sempurna gitu. Mungkin ada yang cacat atau apa. Mungkin ada beberapa yang mempunyai histori seperti itu sehingga menjadi dibudayakannya di apa namanya, tidak dianjurkan lah, mungkin seperti itu ya Ustaz ya. Nah, ya. Jadi pengalaman saya itu. Baik Ustaz Daniel, syukron jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada Ahad malam kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan antum menjadi amalan yang dapat menjadi pemberat dalam perhitungan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang mengikuti majelis ilmu ini memperoleh banyak manfaat, memperoleh keridhaan dari Allah, karena Allah sangat menyayangi makhluknya atau umatnya yang berkumpul untuk memperdalam ilmu yang tentunya diharapkan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan Ahad malam ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi dengan materi selanjutnya di Ahad malam minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali di channel YouTube yang telah kita punya. Jadi ya tentunya banyak sekali materi-materi yang alhamdulillah dari sekitar 2 tahun Ustadz ya, kita laksanakan, dan tentunya ada hal-hal yang kita lupa atau kita tidak ingat, mungkin bisa di kala-kala senggang bisa kita ulang-ulangi menimba ilmu. Sebelum kita tutup majelis kali ini, kita ucapkan alhamdulillah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakumullah khairan buat Ustaz Daniel dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup kajian kali ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Daniel, Bapak dan Ibu.